Selamat pagi kepada siswa kelas 12. Hari ini kita akan belajar topik baru, yaitu hukum Gauss. Apa itu hukum Gauss? Hukum Gauss itu adalah hukum yang menentukan besarnya sebuah flux listrik yang melalui sebuah bidang. Hukum Gauss berbunyi, flux listrik bersih yang melewati permukaan tertutup itu sama dengan 1 dibagi epsilon dikalikan dengan muatan listrik bersihnya. Jadi rumusnya ini, Q dibagi epsilon 0. Atau kalau dalam bentuk integral permukaan, maka integral permukaan E NdA sama dengan Q dibagi epsilon 0. Ya. Kemudian lihat di halaman 36, di situ kita bahas adalah kuat medan listrik di sekitar kawat bermuatan. Misalnya sebuah kawat yang sangat panjang mengandung muatan listrik. Di sekitar kawat itu terdapat medan listrik yang kuatnya bergantung pada kawat dan jarak terhadap kawat tersebut. Ini divisualisasikan sebuah pelat yang kita lihat yang berwarna hijau ini dan sebuah kawat yang panjang. Jadi kalau dia dimuatai positif pelat itu, maka kuat medan listriknya pasti akan keluar dari positif seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti kalau kita lihat dari kawat ini, berarti kalau ini bermuatan positif, maka dia arahnya ke kiri lah menurut pengamat. Ya, ini ke kanan karena dia keluar dari positif. Jadi ini persamaannya Q dibagi L sama dengan lambda. Jadi kalau menggunakan integral, dapatlah E sama dengan 1/2 V epsilon 0 lambda dibagi dengan R. Kemudian bagaimana kuat medan listrik di dekat sebuah bidang pelat? Jadi muatan listrik tiap satuan luas bidang didefinisikan itu sebagai rapat muatannya, yaitu Q per A atau N per A. Jadi ini adalah bidangnya. Kalau ini belum jelas, bisa kalian lihat buku kalian di halaman 37 supaya lebih jelas, ya. Maka kuat medan listrik itu pasti keluar dari positif. Jadi pelat ini dimuati muatan positif, maka dia keluar kuat medan listriknya. Ini ada keluar dari depan dan juga dari belakang. Depan dan belakang karena permukaannya 2. Ya, permukaannya ada 2. Jadi di situ dibuat penjelasannya, luas selimut Gauss pada pelat tersebut adalah 2A. Sebuah titik, misalnya titik P yang berada pada jarak Z dari pusat bidang, dengan Z itu jauh lebih kecil dari L. Berdasarkan hukum Gauss, persamaannya jadi ini, 2AE sama dengan Q dibagi epsilon 0. Tadi kan sudah kita bahas bahwa rapat muatannya itu adalah Q per A. Ini kamu masukkanlah ke sini, maka diperolehlah E sama dengan sigma dibagi 2 epsilon 0. Bagaimana kalau pelat tadi, yang satu tadi kita buat sejajar? Maka karena dia sejajar, ini satu dibuat positif dan satu dibuat negatif, dimuati yang positif dan negatif. Kalau positif pasti keluar kan, keluar dari sini, keluar dari muatan positif ini, keluar. Sedangkan yang negatif masuk menuju negatif ini. Berarti kalau kita lihat dari sini ada 2 vektor yang arahnya sama. Karena arahnya sama, maka dia ditambahkanlah E1 tambah E2, jadi ini dia rumus sebelumnya. Kalau kita substitusikan sigma Q per A, maka diperolehlah E sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Ya. Jadi ingat, kalau dia satu pelat saja, E sama dengan sigma dibagi 2 epsilon 0. Kalau 2 pelat sejajar, maka sigma dibagi epsilon 0. Ya. Bagaimana kalau pada bola konduktor bermuatan? Gak usah pusing-pusing untuk bola konduktor bermuatan, kalau di dalam itu pasti 0. Ya, jadi tidak ada muatan di dalam, jadi cuma di permukaannya aja. Kemudian kalau di permukaan, pakai R-nya itu adalah jari-jarinya ini. Kalau di luar, pakai R-nya itu jarak antara pusat ini sampai ke titik yang kita inginkan. Ya,
Oke, topik selanjutnya adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk membawa suatu muatan dari titik tak terhingga ke posisi akhir. Jadi dirumuskan KQ1 Q2 per R. Ya, itu rumus dari energi potensial listrik. Kemudian potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik itu adalah perbandingan antara energi potensial listrik terhadap muatannya. Jadi dalam perhitungan, tanda atau jenis muatan harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Ya, sama dengan kasus potensial listrik. Nanti potensial listrik, energi potensial listrik dimasukkan ke dalam perhitungan tanda negatif. Kalau kuat medan listrik tadi, kalau di dalam kan 0 ya. Tapi kalau potensial listrik baik di dalam maupun di permukaan rumusnya ini KQ per R. Kalau di luar ya beda lagi rumusnya ya. KQ per R, R-nya jarak ini ke sini. Ya, bedakan sama kuat medan listrik tadi. Kalau kuat medan listrik di dalam itu 0. Kalau potensial listrik di dalam ada rumusnya KQ per R, ya. Oke, topik selanjutnya adalah kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor itu sering dipakai dalam peralatan elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitas kapasitor itu adalah perbandingan antara muatan terhadap beda potensial. Ya, C sama dengan Q per V. Jadi kalau C sama dengan Q per V, kalau kita mencari Q, C kali V, gitu-itu aja ya, diubah-ubah aja. Contohnya adalah kapasitor keping sejajar. Ini ada dua keping sejajar, di tengah-tengahnya dimasukkan bahan dielektrik di antaranya ini. Inilah luas penampang dari kapasitor itu. D itu adalah jarak ini ke sini. Maka dari situ dibuat rumusnya C sama dengan epsilon 0 A per D. Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa, A luas penampang, D jarak antar pelat. D kecil ini ya. Nah, C kapasitas kapasitor. Jadi ini yang paling sering keluar di soal-soal ujian untuk susunan seri, apa yang sama. Ingat saja kalau susunan seri yang sama itu adalah muatannya. Kalau susunan paralel yang sama itu adalah tegangannya. Jadi kalau kapasitas kapasitor kebalikan dari rumus hambatan resistor. Kalau resistor kan kalau seri kan ditambahkan. Kalau paralel 1 per. Sebaliknya kalau kapasitor yang seri 1 per C seri, 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Kalau paralelnya C1 tambah C2 tambah C3. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Kalau masih belum jelas silahkan dibaca bukunya. Saya yakin ini belum maksimal ya, karena memang fisika itu harus tatap muka lebih cocok ya. Oke, demikian, selamat pagi. Voice on, feature on.